Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai trigonometri. Ini adalah video pertama saya tentang trigonometri, jadi ya, saya akan membahas tentang dasar-dasar dari materi trigonometri. Trigonometri ini akan kalian dapatkan di SMA, biasanya kelas 10 atau kelas 1 SMA. Oke, di sini banyak sekali penjelasan dan materi-materi tentang trigonometri, dan materi ini akan kalian gunakan di banyak materi lainnya di matematika dan di materi-materi lain, mata pelajaran lainnya seperti fisika. Masih banyak materi mata pelajaran lain yang menggunakan trigonometri. Bahkan ketika kalian sudah bekerja nanti juga kalian akan banyak mengetahui tentang trigonometri yang akan kalian gunakan di kehidupan kalian. Oke, dulu ketika SMP kalian pasti sudah pernah diberikan materi tentang trigonometri, entah kalian sadari atau tidak. Dulu ada yang namanya garis dan sudut, kemudian segitiga, itu juga termasuk ke trigonometri. Oke, saya ingatkan beberapa poin penting yang akan kalian gunakan di trigonometri. Jadi itu nanti kita akan bermain dengan sudut, kemudian ini ada segitiga, siku-siku. Banyak sekali siswa yang saya temui di SMA itu ternyata entah belum tahu atau belum dapat di sekolah atau lupa tentang materi segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku ini dimana salah satu sudutnya, segitiga itu kan pasti punya 3 sudut. Oke, salah satu sudutnya itu membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Oke, di segitiga ABC ini saya misalkan sisi miring. Sisi miring ini adalah sisi di depan sudut siku-siku. Ini adalah sudut siku-sikunya, berarti sisi di depannya adalah ini. Atau kita tulis dengan BC. Saya misalkan BC ini adalah A kecil. Kemudian di sini, di depan sudut B, itu saya misalkan sisi B kecil, dan di depan C itu C kecil. Jadi, ada rumus Pythagoras, itu sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak. Sisi tegak itu adalah sisi yang membentuk sudut siku-siku. Berarti yang membentuk sudut ini adalah sisi ini dan sisi ini, di mana di segitiga ini adalah A, B, dan A, C. Karena tadi saya katakan adalah kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah artinya tambah jumlah kuadrat sisi tegak, berarti kedua sisinya harus di kuadrat. Ini adalah rumus Pythagoras. Nah, ketika rumusnya diubah, kalian harus bisa memanipulasi aljabarnya sendiri, karena Pythagoras ini tidak selalu menggunakan rumus ini. Jadi kalau dari sini yang pertama bisa didapat BC itu sama dengan, karena rumus awalnya itu adalah kuadrat, berarti ketika kita ingin membuat kuadrat itu jadi satu, atau sederhananya menghilangkan kuadratnya, kita harus mengakarkan kedua ruasnya. Berarti kalau di sisi ruas kiri kita akarkan, ruas kanan juga kita akarkan. Akar A B kuadrat tambah A C kuadrat. Kenapa bentuk kuadrat di BC itu bisa hilang seperti ini awalnya? Tadi kan awalnya rumusnya itu adalah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat.
Itu di awal rumus umumnya. Sekarang kita kan mau menghilangkan atau sebenarnya sih membuat dia menjadi pangkat 1. Tapi sederhananya saya bilang menghilangkan kuadrat ini. Kalau kita mau menghilangkannya, BC kuadrat. Kuadrat itu 2 itu harus dikalikan berapa agar sama dengan 1. Berarti dia dikalikan dengan kawan dari 2-nya, yaitu 1/2. Berarti kuadrat ini harus dikalikan dengan tengah atau 1/2. 1/2 pangkat 1/2 itu artinya adalah akar. Sama dengan karena ruas kiri kita akarkan, berarti ruas kanan juga harus diakarkan. B kuadrat tambah AC kuadrat. Kuadrat dan akar seperti saya buat di sini, 2 kali setengah sama dengan 1, berarti kuadrat diakarkan akan jadi pangkat 1. BC sama dengan akar AB kuadrat tambah AC kuadrat. Nah, kenapa saya menjelaskan materi ini di materi trigonometri kelas 10, padahal ini materi di SMP sebenarnya? Karena kebanyakan permasalahan siswa adalah memanipulasi aljabar dari rumus Pythagoras ini. Oke, ini yang pertama, manipulasi aljabarnya. Artinya itu ketika diminta sisi miringnya. Yang kedua, manipulasinya bisa kalian buat ketika misalnya saya minta itu sisi dari AC. AC ada di rumus ini? Ada. Saya tulis dulu rumusnya. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Yang diminta apa? Yang saya minta tadi apa? Kan AC. Berarti kita harus buat AC-nya ada di satu ruas. Saya buat dia di ruas kanan dulu, nanti kita ubah bentuknya. Agar hanya AC yang di ruas kanan, berarti AB-nya harus hilang. BC kuadrat dikurang AB kuadrat sama dengan AC kuadrat. Di sini ada yang bilang, ada beberapa yang mengatakan AB kuadrat yang di ruas kiri di ruas kanan ini dia pindah ke ruas kiri jadi berubah tanda. Ada yang bilang seperti itu, tapi sebenarnya kita akan menghilangkan AB kuadratnya. Kalau misalkan AB kuadrat ini saya anggap bilangan angka 1 misalkan, berarti agar angka satunya hilang, dia harus atau jadi 0, dia harus dikurangi dengan dirinya sendiri, kurangi 1. Berarti agar AB kuadrat ini hilang, dia harus dikurangi dengan dirinya sendiri. Karena matematika itu adil, ketika ruas kanan kita kurangi AB kuadrat, berarti ruas kiri juga harus dikurangi AB kuadrat. Ini dia. Oke, kemudian ini kan sudah AC-nya sudah ada di satu ruas. Berarti biar enak kita lihatnya, saya tukar mereka. Karena sama dengan, berarti boleh saya pindahkan. AC kuadrat sama dengan BC kuadrat kurang AB kuadrat. Sama aja, saya cuman pindah tempat mereka. Nah, sekarang sama seperti di sini. Saya buat AC sama dengan akar BC kuadrat min AB kuadrat. Selesai, kita dapat rumus yang kedua. Yang ketiga sama caranya seperti yang kedua. Saya buat hasil akhirnya akan menjadi AB sama dengan akar BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Nah, ini yang akan banyak kalian gunakan di trigonometri. Pythagoras, kemudian menentukan sudut-sudut istimewa maupun sudut-sudut sembarang. Oke, itu pengantar untuk di trigonometri. Ada segitiga siku-siku dengan Pythagorasnya. Kemudian
Masih di segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu saya gambar ulang lagi. Oke, misalkan siku-sikunya ada di sini. Nah, segitiga siku-siku itu pasti selalu punya, yang harus diingat, dia pasti akan selalu punya sisi tegak, sepasang sisi tegak, karena dia harus membuat sudut siku-siku, maka pasti sepasang, kemudian sepasang sisi tegak itu dan satu buah sisi miring. Sisi miring itu yang mana? Sisi miring itu kalian tentukan dengan yang menjadi sisi di depan sudut siku-siku, sama seperti tadi. Sisi di depan sudut siku-siku siapa? Ini. Oke. Sekarang ini saya berikan keterangan miring dulu. Misalnya ini adalah segitiga A, B, C. Berarti sekarang kalau saya masuk ke sudut dari segitiga siku-siku, ini yang banyak sekali akan kalian gunakan juga. Ada namanya sin, cos, dan tan. Mungkin beberapa dari kalian sudah kenal, tapi untuk yang belum, kita kenalan dulu sekarang sama mereka, sama si sin, cos, dan tan. Oke, misalkan saya ambil sudut B. Saya anggap sudut B itu adalah beta, biar gampang. Berarti saya akan mencari sin B, cos beta, dan tan beta. Sin beta, cos beta, tan beta. Ada rumusnya agar kalian gampang menghafal. Saya sih gampangnya ngafal itu dengan ini. Sin de mi, kosami, dan tan de sa. Ini cara saya menghafal dari SMP dulu. Saya menghafal dengan cara ini. Sin de mi, sin de mi, sin de per atau dibagi mi. De itu siapa sih? De itu depan. Mi itu siapa? Mi itu miring. Kemudian sekarang kos. Kosami. Kos, sa itu apa? Samping. Kemudian mi itu adalah miring. Jadi kos itulah samping per miring. Sekarang tan. Kita punya tan desa. Tan de sa, berarti D itu sama seperti tadi, depan, sa itu adalah samping. Jadi kalau misalkan saya berikan keterangan, misalkan di sini adalah sisi C, di sini adalah sisi B kecil, dan di sini adalah A kecil, berarti dari cara menghafal ini kita dapatkan rumus yang baru. Ketika ditanya sin B, berarti kita pakai depannya B. Kan saya misalkan sudut B itu adalah ini, berarti depannya sudut ini itu artinya kemana sudut ini menghadap. Kalian bayangkan ketika kalian menghadap ke orang lain, berarti kan apa yang ada di depan kalian. Berarti yang ada di depan sudut beta ini adalah itu sisi B kecil atau sisi AC. Saya tulis B kecil per miring. Miring di sudut siku-siku itu selalu dia. Selalu dia itu artinya selalu sisi yang ada di depan sudut siku-siku, tidak pernah yang lainnya. Berarti sisi miringnya di segitiga ABC ini adalah sisi A. Atau kalau misalkan kita pakai sisinya, B kecil itu adalah AC per BC. BC itu adalah A kecil. Kemudian sekarang cos B.
Cos beta itu adalah cos samping dari beta. Nah, sekarang samping. Kita menentukan siapa yang menjadi samping dan siapa yang menjadi miring. Ketika kalian menemukan segitiga siku-siku, kemudian ada sebuah sudut, kita mau mencari siapa samping dari sudut itu. Sekarang kalian lihat ini, kita punya sudut beta. Di samping sudut ini siapa? Ada AB, kemudian ada BC. Keduanya sama-sama miring, keduanya sama-sama samping. Tapi ada satu sisi yang harus menjadi miring di segitiga ini. Jadi, ketika dia sudah menjadi miring, jangan dia dijadikan samping juga. Kalian harus punya satu-satu masing-masing untuk nama setiap sudutnya. Jadi karena BC sudah menjadi miring, berarti yang menjadi samping adalah AB atau C kecil per cos samping per miring, berarti miringnya tadi adalah A kecil. Oke, kalau kita ganti, ini akan menjadi AB per A nya adalah BC. Bisa ya? Kemudian sekarang tan beta, tan desa depan. Tadi kalau kalian sudah dapat sin, sudah dapat cos, dapat tan itu gampang, tinggal pakai yang sebelumnya. Depannya dari beta itu adalah B kecil per sampingnya dari beta itu adalah C kecil. Berarti tan B itu sama dengan AC per AB. Selesai. Nah, ini juga dasar dari trigonometri yang ada di segitiga siku-siku. Oke, satu lagi yang istimewa dari tan alfa misalkan. Tan itu adalah sin per cos. Ketika kalian menuliskan sin, cos, tan, sekan, kosekan, kotan, itu kalian harus menyertakan sudutnya. Berarti tidak boleh hanya sin saja atau cos saja, harus ada sudutnya. Karena tannya alfa, berarti sinnya alfa, cosnya juga alfa. Nah, tan itu sebenarnya adalah sin per cos. Makanya kita juga bisa dapatkan nilai tan itu AC per AB tadi. Oke, coba kita buktikan sekarang. Tan itu adalah sin alfa per cos alfa. Bener gak sih? Oke, kita lihat tan alfa. Kalau benar ini, kita asumsikan dulu mereka benar. Sin alfa, sin itu tadi depan per miring. Kalau misalkan saya pakai ini, saya pakai beta biar kebayang sama yang tadi deh. Di sini dan di sini. Tan beta itu kan katanya tan itu adalah sin per cos. Jadi ketika saya memberikan nama ke sudut, itu suka-sukanya kita aja. Mau alfa, mau beta, mau gamma, itu terserah. Jadi ketika saya beritahukan ada rumus tan alfa itu adalah sin alfa per cos alfa, itu juga berlaku ketika saya pakai sudutnya itu beta ataupun gamma atau yang lainnya. Oke, kita mau membuktikan ini. Sekarang kita asumsikan dia benar, berarti sekarang sin beta itu tadi ini kan AC per BC. Cos beta itu kan tadi ini. Berarti per AB per BC. Tahu saya buat dia biar lebih manis. Bentuknya dia tan beta. Nah, pembagi utamanya itu ada di sini kan. Nah, sekarang kita selesaikan tan beta. Saya tulis dulu, ini kan otomatis jadi pembilang, ini otomatis jadi penyebut karena pembagi utamanya di sana. Pembilangnya saya tulis dulu AC per BC. Ketika ada pembagian
tingkat seperti ini, di pembagi utama ini bisa kalian ubah jadi kali kan, dengan syarat penyebutnya harus bertukar posisi. Yang awalnya AB per BC harus menjadi BC per AB. Oke, sekarang kalau misalkan seperti ini, biasanya kan dicoret-coret atau sebenarnya disederhanakan. BC per BC sama dengan 1. Setelah itu, dari sini tan beta nya sisanya hanya AC per AB. Nah, kita cek AC per AB itu siapa? AC per AB itu adalah tan beta yang tadi. Berarti benar bahwa tan itu adalah sin per cos. Mungkin itu dulu yang penting untuk trigonometri. Kemudian yang berkaitan dengan sudut siku-siku, masih banyak sekali yang berkaitan dengan sudut siku-siku lainnya yang akan kita bahas nantinya. Kemudian saya masuk ke soal deh. Saya kasih satu contoh soal tentang trigonometri. Tentang Pitagoras. Kalau saya punya sudut siku-siku P, Q, R, siku-sikunya ada di P. Saya punya dua sisi yang diketahui. Misalkan di sini adalah PQ itu 1 dan PR itu adalah 2. Saya mau cari nilai dari QR. Berarti tadi kan kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak. Atau saya bilang alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. RQ di sini adalah sisi miring. Berarti kalau kita tuliskan RQ kuadrat sama dengan PQ kuadrat tambah PR kuadrat. Kita buat aljabarnya yang lain. RQ itu sama dengan akar dari PQ kuadrat tambah PR kuadrat. Oke, kita tinggal masukin angkanya aja sekarang. RQ kuadrat sama dengan akar dari PQ. PQ adalah 1 kuadrat tambah PR 2 kuadrat. Jadi RQ sama dengan 1 kuadrat 1 tambah 2 kuadrat 4 akar 5. Selesai. Oke, sekarang permasalahan siswa biasanya di sini. Ketika yang ditanya bukan segampang yang ada di rumusnya. Kalau ada soal baru, ada sebuah segitiga siku-siku A, B, C, siku-sikunya di A, kemudian saya punya sisi miringnya sekarang yang 2, kemudian salah satu sisi tegaknya itu nilainya 1. Kita mau cari AC. Kita kan punyanya rumusnya sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Artinya kalau masuk ke rumus ini sisi miringnya yang ada di depan sudut siku-siku. Berarti BC kuadrat sama dengan alasnya adalah AB kuadrat tambah tingginya AC kuadrat. Nah, sekarang yang ditanya siapa? AC. Berarti di sini yang kalian harus manipulasi. Mau manipulasi di sini boleh, manipulasi nanti setelah masuk angka juga boleh. Coba kita manipulasinya setelah masuk angka ya. Karena tadi kan di atas sebelumnya di mana? Di sini. Di sini kita sudah manipulasi dari rumusnya. Oke, di sini sekarang BC itu berapa? BC itu adalah 2 kuadrat sama dengan AB kuadrat. AB 1 kuadrat tambah AC kuadrat, karena AC yang akan kita cari. 2 kuadrat 4 sama dengan 1 tambah AC kuadrat.
kita buat di salah satu ruas hanya ada AC saja. Saya buat AC ada di ruas kanan. Biar sama dengan AC kuadrat, berarti 4-nya dikurangi dengan 1, 3. Kuadrat lawannya di akar, berarti akar 3 sama dengan AC. Selesai. Nah, manipulasi ini yang harus kalian pahami baik-baik ketika kalian menjawab soal matematika, karena kalian bukan hanya akan diberikan rumus, kemudian kalian akan diberikan soal yang sama dengan rumus. Tidak akan selalu seperti itu, tapi kalian akan diberikan rumus, kemudian diberikan soal, dan kalian harus memanipulasi rumus yang diberikan, memanipulasi aljabarnya, atau mungkin memanipulasi cara penyelesaian kalian terhadap soalnya. Jadi tidak selalu misalkan kalian diberikan rumus luas persegi misalkan, yang ditanya selalu rumus berapa luas perseginya, tidak selalu seperti itu. Jadi bisa aja kalian ditanya sisinya berapa. Nah, di sana sesederhana itu kalian akan menggunakan manipulasi aljabar juga namanya. Oke, untuk dasar dari trigonometri ini mungkin sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.